Nah, pada video kali ini aku akan membagikan pengalaman aku membedakan calon pucuk ya, pucuk calon bunga dengan pucuk calon daun. Jadi memang ini aku sudah buat rekamannya itu selama 2 minggu. Jadi itu kita bisa lihat bagaimana sih perkembangannya calon pucuk atau calon daun dibandingkan dengan calon bunga. Oke, jadi ini adalah tanaman kelengkeng ini. Coba kita bisa lihat ini di hari pertama yang aku rekam. Nah, ini ada beberapa pucuk yang mulai muncul, tapi kita belum bisa pastikan ini pucuk ini adalah pucuk calon bakal bunga atau pucuk bakal daun baru. Nah, ini nanti aku sudah buat rekamannya itu per tiap minggu selama 2 minggu, jadi kita bisa lihat nanti perkembangannya seperti apa. Nah, untuk diketahui, jadi tanaman kelengkeng ini baru pertama kali berbuah ya, jadi sama sekali belum pernah berbuah. Jadi ini tanaman ini aku sering treatment dia dengan menyiram menggunakan air cucian beras. Jadi setiap sehabis masak itu aku pasti nyiram tanaman ini. Itu minimal itu seminggu itu 3 kali aku pasti nyiram tanaman ini menggunakan air cucian beras. Kemudian terkadang juga aku menyiramnya dengan mol yang aku buat sendiri. Nah, mol yang aku buat sendiri itu menggunakan air cucian beras yang kental. Itu aku fermentasi selama 2 minggu. Kemudian kadang-kadang juga aku menyiramnya dengan itu rutin ya, setiap seminggu sekali aku pasti nyiram dengan air cucian ikan, jadi darah ikan. Jadi setiap aku habis nyangin ikan, aku belanja ikan itu, nah itu air bekas cuciannya itu aku siram ke kelengkeng ini. Nah, kita bisa lihat memang lumayan subur ya, dengan kondisi tanah yang memang tanah timbun untuk rumahku ini memang sangat tidak bagus dan tidak cocok untuk tanaman. Tapi memang ini kita lihat tanamannya, daunnya itu sangat bagus, hijau, karena memang seperti yang kita ketahui kalau memang air atau darah cucian ikan itu mengandung unsur nitrogen yang sangat tinggi. Nah, ini ada beberapa pucuk yang sudah muncul. Jadi yang satu pucuk ini memang terlihat sudah menampakkan wujud bahwa memang ini akan menjadi calon bunga, tapi kita belum bisa pastikan ini akan menjadi calon bunga, beneran calon bunga atau bukan. Nanti kita akan lihat di minggu-minggu berikutnya perkembangannya seperti apa. Sedangkan pucuk-pucuk yang lain itu memang masih belum menunjukkan gejala-gejala akan menjadi bunga. Jadi memang kita harus pantau, kita lihat lagi. Nah, aku bagi tips lagi buat kalian semua untuk merawat tanaman ini. Kalau bisa sih nggak usah pakai pestisida atau pupuk-pupuk kimia lain. Jadi gunakan saja barang-barang yang ada di dapur. Nah, untuk pestisida sendiri aku kadang-kadang menggunakan ini bawang putih itu yang aku haluskan, kemudian aku larutkan dalam air. Itu 1 siung bawang putih aku larutkan dalam 1 liter atau 2 liter air, kemudian aku semprotkan. Nah, itu juga dapat menjadi pestisida nabati jadi hal-hal yang seperti itu memang bisa kita lakukan dari rumah, jadi tanpa perlu menggunakan pupuk kimia atau pestisida kimia. Nah, untuk calon bunga itu kenapa aku bilang ini akan menjadi calon bunga? Tadi ada satu pucuk yang memang aku bilang itu dapat dikatakan menjadi calon bunga karena memang di sisi-sisi ketiak calon daun itu muncul bulat-bulatan yang mirip seperti bunga, tapi ini memang belum bisa kita pastikan 100% ini adalah calon bunga. Sedangkan di pucuk-pucuk lain memang ada yang memang sudah kelihatan bulat-bulat seperti ini, dan ada juga sebagian yang belum kelihatan. Nah, ini sangat terlihat ya, sangat jelas terlihat ada bulatan yang akan menjadi calon bunga, tapi memang kita harus lihat minggu berikutnya perkembangannya seperti apa. Nah, untuk 1 minggu kemudian aku merekam kondisinya seperti apa. Nah, ini ada perkembangan, jadi memang sudah sedikit membuat kita yakin ya bahwa memang ini adalah bakal calon bunga, karena memang sudah semakin menunjukkan wujud bunganya itu semakin besar, jadi bulat-bulatannya itu semakin besar. Jadi hampir kayak bulat-bulatannya itu seperti bentuk tangkai padi gitu ya, ada di sisi-sisinya itu ada bulat-bulatnya.
Jadi ini nanti setelah video ini aku akan rutin menyiram dengan mol air cucian beras. Nanti aku akan bagikan lagi video ke kalian perkembangannya ketika dia sudah menjadi buah, apakah akan bagus bunga ini atau cuma sebiji dua biji saja yang dapat bertahan menjadi buah, karena ini memang masih buah pertama. Nah ini sangat jelas terlihat ya, ini calon bunga. Tapi nanti kita akan lihat lagi minggu berikutnya, karena memang aku merekam ini selama 2 minggu. Sedangkan yang pucuk-pucuk lain itu memang belum menunjukkan kepastian menjadi bunga atau tidak. Nah ini ya sangat jelas terlihat memang ini adalah calon bunga. Jadi bagaimana nanti kita dapat membedakan calon bunga dengan calon daun. Nah ini belum bisa kita pastikan ini calon bunga atau calon daun, tapi semoga saja ini dapat menjadi calon bunga juga, sehingga ada 2 tangkai yang akan menjadi bunga nanti di pembungaan atau pembuahan pertama di pohon yang kelengkeng yang aku tanam ini. Nah ini yang lainnya itu masih belum menunjukkan gejala-gejala menjadi pucuk bunga atau pucuk daunnya. Jadi nah ini ada rekaman ya 2 minggu kemudian bagaimana perkembangannya jadi ini 2 minggu kemudian dari awal aku merekam. Nah ini ternyata pucuk ini sepertinya akan menjadi bunga juga, jadi sehingga dapat dipastikan sepertinya ada 2 pucuk yang akan menjadi bakal bunga, sedangkan pucuk-pucuk lain itu masih belum menunjukkan gejala-gejala menjadi bunga, tapi memang sepertinya itu hanya menjadi daun muda saja, pucuk daun muda. Tapi lumayan ini untuk pohon yang sekecil ini ada 2 tangkai calon buah. Tapi nanti aku akan update lagi. Nah ini yang besar tadi memang sudah 100% dapat dipastikan ini adalah bakal bunga. Semoga saja ini memang dapat bagus buahnya. Nanti aku akan rutin menyiram dengan treatment pupuk-pupuk organik yang aku buat. Nanti aku akan bagikan hasilnya ke kalian semua. Nanti aku akan bagikan ketika memang sudah ada buahnya. Nanti aku akan buat videonya lagi. Semoga bermanfaat buat kalian semua treatment yang aku lakukan. Nah bagi kalian yang belum subscribe, please subscribe agar kalian terus dapat mengikuti perkembangan bunga ini dengan treatment organik yang aku lakukan berbasis dapur ya. Secara emak-emak itu kegiatan di dapur, jadi memang ini treatmentnya itu berbasis dapur semua. Nah ini masih sepertinya daun, pucuk daun. Jadi di video kali ini yang aku share ke kalian, jadi dapat kita pastikan sepertinya ada 2 pucuk atau 2 tangkai bunga. Tapi nanti semoga ke depan akan bertambah lagi. Nanti kalau memang bertambah lagi ada 3 atau 4 pucuk, nanti aku akan share ke kalian. Ya aku berharapnya setiap pucuk memang dapat menjadi bunga. Oke, jadi ini dulu sekian video dari aku. Semoga